Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma wa ta'allima li fadada wa istifada hatta masuk ala kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalala ala al-khair wa maradatihi wa qurbihi wa tawabi subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa madana bi asrar fid darain amin. Kita lanjutkan kajian pada kesempatan kali ini. Pada pembahasan sebelumnya kita sudah membahas tentang sebagian kisah-kisah orang yang mengamalkan secara istiqomah membaca salawat kepada Nabi Muhammad. Dan kita akan lanjutkan pada kesempatan kali ini bahwasanya memang membaca salawat itu memiliki keistimewaan yang sangat banyak. Semisal di dalam kitab Al-Dzakhair Al-Muhammadiyah disebutkan bahwasanya ada sekitar 42 manfaat orang membaca salawat. Itu yang terhitung. Tapi sebenarnya terlalu banyak untuk dihitung dari keistimewaan orang-orang yang membaca salawat. Dan salah satu keistimewaan orang yang membaca salawat itu adalah bisa menghilangkan dan bisa menolak penyakit taun. Apa itu penyakit taun? Penyakit taun itu adalah penyakit yang begitu sangat cepat menyebar, menular kepada orang lain. Itu namanya penyakit taun. Dan orang yang istiqomah membaca salawat, maka dia akan diselamatkan oleh Allah dari penyakit taun. Itu bagi orang yang istiqomah membaca salawat kepada Nabi Muhammad. Kemudian pada saat kita membaca salawat, kita pasti akan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tahu artinya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad? Kita kan memang diperintahkan untuk membaca salawat oleh Allah di dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Al-Quran bahasanya sangat indah. Diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Dari situ ada satu pelajaran yang begitu sangat penting, bahwasanya kenapa yang disebut orang-orang yang beriman, bukan orang-orang Islam, atau ya ayyuhan nas, wahai manusia. Karena orang baca sholawat itu terkait dengan keimanan seseorang. Kalau orang itu dia rajin baca sholawat kepada Nabi, berarti itu tanda bahwa keimanannya adalah keimanan yang sangat kuat. Akan tetapi orang yang tidak membaca sholawat, enggan membaca sholawat, atau jarang membaca sholawat, dia tidak dipanggil oleh Allah ya ayyuhalladzina amanu. Yang dipanggil itu ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Apakah kita termasuk orang yang dipanggil? Ya kita tanya kepada hati kita sendiri, apakah kita termasuk orang yang rajin baca sholawat atau tidak? Jangan-jangan kita tidak termasuk orang yang dipanggil oleh Allah di dalam Al-Quran ya ayyuhalladzina amanu. Kita diperintahkan oleh Allah untuk membaca sholawat kepada Nabi Muhammad. Kemudian kita mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Artinya apa? Ya Allah, bersolawatlah kepada Nabi Muhammad. Wong kita ini diperintahkan Allah untuk membaca sholawat, kok tambah kita merintah Allah untuk bersolawat kepada Nabi? Pernah tidak kita sempat bertanya seperti itu? Artinya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad itu kan artinya Allahumma, ya Allah, sholli, sholawatlah ala sayyidina Muhammad kepada Nabi Muhammad. Kenapa kok kita diperintahkan Allah, kok justru kita merintah Allah untuk sholawat kepada Nabi? Disebutkan oleh ulama sebagaimana tertulis di dalam kitab Al-Wasailus Syafi'ah, bahwasanya mestinya kita itu mengucapkan usolli ala sayyidina Muhammad, aku bersolawat kepada Nabi Muhammad. Tapi bukan itu, kita mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kenapa harus lewat Allah untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad?
Jawabannya begini. Nabi Muhammad itu adalah manusia yang tidak punya celah, yang tidak punya cacat, manusia sempurna. Sedangkan kita ini banyak kekurangan, banyak aib, banyak cacat-cacat kita. Masa pantas kita sebagai orang yang banyak kekurangannya kemudian bersolawat kepada orang yang sempurna? Akhirnya jalan yang baik ya kita bersolawat lewat Allah Subhanahu wa taala. Karenanya kita membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tapi yang perlu dipahami bahwasanya kemarin sudah dijelaskan, sholawatnya Allah, sholawatnya malaikat, dan sholawatnya kita sebagai umatnya itu tidak sama artinya. Kalau sholawatnya Allah kepada Nabi Muhammad itu artinya Allah memberikan rahmat kepada Nabi Muhammad. Jadi bukan kemudian Allah sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi, bukan. Jadi jangan salah paham ya kalau menjelaskan, oh kita harus baca sholawat karena Allah juga bersholawat. Ini harus dijelaskan betul. Sholawatnya Allah itu bagaimana? Apa langsung pakai lagu-lagu sallallahu alaihi Muhammad? Masa seperti itu? Artinya sholawatnya Allah kepada Nabi Muhammad itu Allah memberikan rahmat, kasih sayang kepada Nabi Muhammad. Kemudian sholawatnya malaikat, innallaha wa malaikatahu. Kan malaikat juga bersolawat. Artinya apa? Memintakan ampunan kepada Nabi Muhammad. Ini bukan berarti Nabi Muhammad punya dosa, akan tetapi untuk lebih meninggikan derajatnya Nabi Muhammad. Sedangkan sholawatnya kita, ya ayyuhalladzina amanu, itu artinya kita mendoakan kepada Nabi Muhammad. Itu mendoakan bukan berarti kita lebih baik daripada Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad itu ibarat gelas yang sudah terisi air yang sangat penuh. Pada saat kita menuangkan sesuatu maka akan tumpah, dan tumpahan itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Itu artinya kalau salawatnya umatnya kepada Nabi Muhammad. Baik, saya teringat dengan satu kisah yang saya dengar dari salah seorang habaib yang ada di Solo yang bernama Habib Muhammad Al-Habsyi. Ini saya dengar cerita dari YouTube ya. Beliau bercerita tentang salah satu orang yang mengamalkan sholawat. Jadi dulu itu di Solo itu mana? Jawa Tengah. Waktu itu di Solo itu ada sekitar tahun 70 sampai 80-an. Belum lahir ya? Belum ya. Sekitar tahun 70 sampai 80-an itu. Waktu itu harga beras masih Rp250 per kilo. Sekarang berapa? 9.000. Ya kan jauh ya, kan jauh. Waktu itu beras masih harganya Rp250. Waktu itu ada orang yang punya hutang sampai 200 juta. Coba bayangkan 200 juta pada saat itu, yang dimana harga beras masih Rp250. Hutangnya sangat banyak sekali. Akhirnya karena bingung bagaimana cara membayar hutang, dia merantau ke sana kemari. Apa kemudian hutangnya lunas? Ternyata hutangnya tambah numpuk, tidak lunas-lunas. Tambah dia menggadaikan rumah, dan hutangnya yang asalnya 200 juta ditambahi 25 juta dan jadi 225 juta. Ini orang ini bingung, kesana kemari, gimana ini caranya bayar hutang, rumah sudah digadaikan, ini bingung. Akhirnya dia itu mengunjungi orang-orang soleh dan kemudian ziarah ke makam-makam orang soleh. Di tengah-tengah dia itu sedang mencari ketenangan, ingin mendekatkan diri kepada Allah, ketemu dengan teman lamanya. Teman lamanya akhirnya ngobrol, ya namanya teman lama, ya ngobrol asik gitu karena lama tidak ketemu. Pada saat ngobrol seperti itu, tiba-tiba datang orang ketiga, orang yang sangat kaya, orang yang sangat kaya raya. Kemudian dia gabung di situ, kemudian tanya kepada dua orang yang sedang ngobrol itu, kamu punya hutang ya? Iya, sama seperti saya. Dia ngikuti obrolan itu, sama seperti saya. Saya dulu punya hutang yang sangat banyak, tapi alhamdulillah lunas. Loh, apa resepnya? Kok bisa lunas seperti itu?
Orang kaya ini menjawab dengan pertanyaan. Coba sekarang saya tanya, lebih besar mana hutangmu dengan rahmat Allah? Kira-kira jawabnya bagaimana? Lebih besar rahmat Allah. Ya kamu cari rahmat Allah sebanyak-banyaknya, nanti kamu akan lunas hutangnya. Hanya dia bingung ini rahmat Allah yang dimaksud itu bagaimana. Akhirnya dia teringat dengan salah satu ayat Al-Quran yang berbunyi inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Hanya dia berusaha tiap hari untuk memperbaiki diri menjadi orang baik. Sehingga dia pada suatu hari hadir di satu pengajian, dan kemudian ustadz yang mengisi pengajian itu mengutip satu hadis, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyran. Barang siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali, kata Rasulullah, maka Allah akan memberikan rahmat kepadanya 10 kali. Mendengar kutipan hadis seperti itu, dia menjadi senang. Oh, ternyata rahmat Allah dengan cara membaca sholawat. Semakin mendapatkan rahmat yang sangat banyak, maka harus semakin rajin untuk membaca sholawat. Sehingga sejak saat itu dia itu istiqomah membaca sholawat sampai banyak sekali, sehingga langsung hutangnya bisa lunas, dan rumah yang dulu asalnya digadaikan itu bisa diambil dan menjadi orang yang sangat kaya raya, termasuk menjadi orang yang jadi pengusaha sukses. Sebab apa? Sebab istiqomah untuk membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dhuhrina wa maulana Muhammad. Kisah yang lain disebutkan di dalam kitab yang sama seperti yang sebelumnya itu, kitab Syarah Rautibul Haddad, bahwasanya orang yang membaca sholawat kepada Nabi Muhammad, maka rumahnya itu akan menjadi rumah yang begitu sangat wangi jika itu dia di rumah. Karenanya ada salah seorang sahabat, sebagian sahabat yang berkata, ma min majlisin yusalla fihi ala nabiyyi illa qamat minhu raihatun thayyibah hatta tablugha ananas sama. Tidak ada majlis yang di dalamnya dibacakan sholawat kepada Nabi Muhammad kecuali dari majlis itu akan keluar bau yang sangat harum sampai ke langit. Kemudian malaikat berkata, hadhihi raihatu majlisin sulliya fihi ala nabi. Ini adalah aroma atau bau majlis di dalamnya dibacakan sholawat kepada Nabi. Karena orang yang istiqomah membaca sholawat itu orangnya itu harum. Benar. Bagi sebagian orang itu dia bisa merasakan orang yang istiqomah membaca sholawat itu orangnya harum. Dalam satu keterangan yang lain disebutkan bahwasanya pernah suatu hari malaikat Jibril berkata kepada Rasulullah, ya Muhammad, qad ji'tuka bi bisyaratin lam ati biha ahadan qablak. Aku datang kepadamu dengan kabar gembira yang tidak pernah disampaikan oleh orang sebelummu. Apa itu kabar gembiranya? Malaikat berkata, sesungguhnya Allah berkata kepadamu, man shalla alaika min ummatika salata marrat. Barang siapa yang bersalawat kepadamu dari umatmu 3 kali, ghafarallahu lahu, maka Allah akan mengampuni dosanya. In kana qa'iman qabla ayyaquda. Jika dia berdiri, maka sebelum duduk dosanya sudah diampuni. Wa in kana qa'idan qabla ayyaquma. Dan jika dia duduk, maka sebelum berdiri dosanya sudah diampuni. Fa indaha kharra lillahi sajidan syukran lillah. Maka pada saat itu Rasulullah langsung bersujud kepada Allah sebagai bentuk rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pada saat kita rajin istiqomah membaca sholawat, maka ada beberapa hari hari-hari tertentu yang kita dianjurkan, lebih sangat dianjurkan untuk membaca sholawat kepada Nabi. Dalam sebuah hadis disebutkan, idza kana yaumul khamis ba'asallahu malaikatan ma'hum suhufun min fiddah.
setiap hari Kamis Allah itu mengutus malaikat, di mana malaikat itu membawa buku catatan yang terbuat dari perak. Wa aqlamun min dzahab, dan penanya itu terbuat dari emas. Yaktubuna yaumal khamisi wa lailatal jum'ah aktsaron nasi sholatan 'alan nabi. Tugasnya malaikat itu untuk menulis pada hari Kamis dan malam Jumat siapa orang yang paling banyak bersolawat kepada Nabi. Jadi memang kita itu dianjurkan setiap hari baca solawat, tapi akan jauh lebih kuat lagi perintahnya pada saat malam Jumat atau hari Jumat, ditulis dengan pena emas. Dalam satu hadis yang lain disebutkan aksiru as-salata ala nabiyikum fil lailatil gharra. Perbanyaklah membaca salawat kepada nabi kalian pada malam yang cerah, wal yaumil azhar, dan hari yang berbunga-bunga. Yang dimaksud apa? Malam Jumat dan hari Jumat. Makanya hari Jumat itu kita harus beda dengan hari-hari yang lain pada saat kita membaca sholawat. Kemudian ada satu kisah yang lain, masih di kitab yang sama, Syarah Ratibul Haddad, bahwasanya ada salah seorang ulama yang bernama Syekh Asy-Sya'rawi. Dan Syekh Sya'rawi ini hidup satu masa dengan Syekh Nuruddin Asy-Syuni. Man huwa aktsaru ilman wa amalan minhu. Syekh Nuruddin ini orang yang lebih tinggi ilmunya dan lebih banyak amal ibadahnya. Akan tetapi perbedaannya apa? Perbedaannya Syekh Sya'rawi dan Syekh Nuruddin Asy-Syuni ini, kalau Syekh Sya'rawi itu orang yang paling banyak membaca salawat kepada Nabi. Sedangkan Syekh Nuruddin ini salawatnya biasa-biasa saja. Apa yang terjadi di masyarakat? Yang lebih mudah diterima oleh masyarakat adalah yang paling banyak membaca salawat, walaupun ilmunya itu lebih rendah. Ini resep ini. Kalau orang ingin lebih mudah diterima ucapannya dari orang lain, maka banyak-banyak salawat. Kadang-kadang orang tinggi ilmunya, banyak ilmunya, tapi dia tidak istiqomah baca salawat, lebih sulit diterima orang. Orang istiqomah baca sholawat walaupun ilmunya biasa-biasa, ilmunya pas-pasan, ilmunya minim, tapi dia bisa menyampaikan dan itu bisa diterima oleh masyarakat. Kenapa? Karena di dalam hatinya ada nama Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad tidak rela siapapun yang membaca sholawat yang sangat banyak kepadanya pasti akan ditolong oleh Nabi Muhammad. Itu dari salah satu keistiqomahan orang yang mengamalkan membaca sholawat. Ada satu kisah yang lain, masih di kitab yang sama, Syarah Ratibul Haddad, bahwasanya dulu ada salah seorang ulama yang bernama Abdul Wahid bin Zaid. Abdul Wahid bin Zaid. Dia punya seorang teman, yang temannya itu adalah pembantu raja, ya semisal kayak menteri-menteri itu yang sering mengawal kepada presiden atau raja-raja. Tapi temannya ini, menterinya ini adalah orang yang terkenal bejat, tidak baik orangnya, ya anggap kayak semacam preman begitu. Pada suatu hari, ini Abdul Wahid ini seorang ulama, mimpi ketemu dengan Rasulullah. Orang-orang dulu itu ini ya, sering kali mimpi ketemu Rasul, sedikit-sedikit mimpi ketemu Rasul. Kita ini mimpinya kapan? Di dalam mimpinya itu Rasulullah memegang tangan sahabatnya itu tadi, yang menjadi pengawal dan ajudan raja, ajudan presiden itu. Di dalam mimpinya Syekh Abdul Wahid bin Zaid berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, inna hadzal abda su minal mu'ridina illah." Ini temanku ini orang yang bejat, orang yang selalu berpaling dari Allah, menjauh dari Allah. Kenapa engkau menggandeng tangannya? Di dalam mimpi itu ditanya Rasulullah oleh Syekh Abdul Wahid bin Zaid. Apa jawaban Rasulullah? Qad araftu dzalik. Iya, aku memang sudah tahu dia memang seperti itu. Ha ana amdi
li atasyaffa'a fihi ilallahi ta'ala. Aku di sini menggandeng tangannya untuk memberi syafaat, untuk memintakan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lebih heran lagi itu Syekh Abdul Wahid, kok bisa diberi syafaat oleh Rasulullah? Ya Rasulullah, fa bi ayyi wasilatin balagha dzalika minka. Dia itu kelebihannya apa? Kok bisa-bisanya engkau beri syafaat kepada dia? Rasulullah menjawab, bikasrati salatihi alayya. Disebabkan karena dia banyak membaca sholawat kepadaku. Dan dia tidak tahu itu Syekh Abdul Wahid. Rasulullah bercerita, innahu kana fi kulli lailatin idza awa ila firashihi yusalli alayya alfa marrah. Dia setiap malam sebelum tidur membaca sholawat kepadaku sebanyak 1000 kali. Wa inni arju ayyakbalallahu ta'ala fi syafaati. Dan aku berharap Allah menerima syafaatku. Jadi kadang-kadang kita itu terlalu cepat untuk menghakimi orang. Terlalu cepat untuk menghakimi orang, padahal kita tidak tahu kadang-kadang dia punya amalan yang begitu sangat berat di hadapan Allah. Nah ini contohnya ini, setiap malam sebelum tidur membaca sholawat 1000 kali. Pernah enggak kita itu sebelum tidur baca sholawat 1000 kali? Ya dijawab di hatinya masing-masing, pernah apa enggak? Ya, setelah mengalami mimpi itu, pada keesokan harinya tiba-tiba Syekh Abdul Wahid bin Zaid ini ketemu dengan temannya itu, masuk masjid. Dan setelah masuk masjid, temannya itu yang terkenal bejat itu ternyata dia bertaubat kepada Allah, ingin dituntun menjadi orang baik oleh Syekh Abdul Wahid bin Zaid. Sebab apa? Sebab istiqomahnya untuk membaca sholawat kepada Nabi Muhammad. Kita tidak usah bosan-bosan banyak baca sholawat, tidak usah bosan-bosan, karena Allah tidak pernah menyia-nyiakan orang yang membaca sholawat kepada Nabi. Banyak sekali cerita-cerita yang sangat menginspirasi kita untuk selalu membaca sholawat kepada Nabi Muhammad. Dan bahkan kalau kita istiqomah membaca sholawat kepada Nabi Muhammad, kemarin itu salah satu istiqomah, orang yang istiqomah membaca sholawat, maka dia akan dijauhkan dari kefakiran, juga akan dijauhkan dari sifat lupa. Dan masih banyak faedah-faedah yang lain yang kita bisa dapatkan dari membaca sholawat kepada Nabi Muhammad, yang nanti insya Allah akan kita jelaskan pada pertemuan khusus. Nanti ada sekitar 42 manfaat orang yang membaca sholawat. Insya Allah nanti kita akan bahas satu persatu. Ada di kitab Al-Dzakhair Al-Muhammadiyah yang dikarang oleh Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Bisa bertanya seputar materi atau bertanya di luar materi. Dipersilakan. Untuk besok libur ya. Besok libur, hari Senin masuk kembali. Silakan yang mau bertanya. Bisa bertanya seputar materi atau di luar materi, silakan. Yang mau tanya. Ya, mau tanya. Mbak Diana mau tanya. Ya, apa? Itu bukan pertanyaan itu. Tidak ada? Kalau tidak ada kita cukupkan sampai di sini. Besok libur ya. Wallahu a'lam bishawab.